Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. Wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta riwa'ihi. Warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut. Syahadat indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah memberikan pada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Dan sebaik-baik karomah. Kita sering dengar karomah itu kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Dan yang paling agungnya karomah bukan menjadikan pasir, bukan merubah pasir jadi beras, bukan melipat bumi, bukan terbang di awang-awang. Akan tapi yang paling agung daripada karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberi kemudahan untuk istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Karena di balik keistiqomahan itu ada banyak makna. Kerinduan kepada kebaikan, ada keikhlasan, ada. Ini yang harus kita pahami bahasanya. Istiqomah penting. Sehingga sampai dikatakan banyak tapi tidak istiqomah. Lebih bagus sedikit istiqomah, apalagi banyak istiqomah. Baik itu sedekah atau amalan-amalan yang lainnya. Termasuk saat ini istiqomah. Khususnya yang hadir di majelis atau yang ikuti melalui media atau melalui kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dengan teknologi. Kalau kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bergabung dan kita bisa tetap khusyuk menghadiri majelis tersebut, menghormat majelis tersebut, maka itu tanda ada istiqomah dalam diri kita. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir saat ini dan mohon doakan kami. Ada tanda-tanda bahwa dalam diri Anda adalah keistiqomahan. Baik kami ada di tempat atau tidak ada tempat, kenyataannya Anda hadir. Karena Anda datang ke sini bukan karena kami, tapi karena Allah. Anda datang karena Allah. Anda datang karena Allah. Ada kemuliaan dalam diri Anda. Doakan kami semuanya dan doakan semua para pemirsa, para pendengar. Semoga Allah memberikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga dunia kita, memberikan kebaikan nanti di akhirat. Baik, Masya Allah. Kita dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab At-Targhib At-Tarhibnya. Kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh ya Pak. At-Targhibu fi syahadati wa ma jaa fi fadli syuhada. Bab himbauan tentang agar kita merindukan diri kita untuk mati syahid. Dan keutamaan para syuhada. Tentunya mati syahid di sini di barisan terdepan adalah
orang yang meninggal di medan laga atau sebab peperangan di medan laga. Kemudian setelah itu nanti ada disebutkan juga tentang orang-orang mati syahid tidak di medan laga, di atas kasurnya. Tentunya siapakah mereka? Seperti orang hidup dalam keadaan aman, tentram, damai, tapi mati syahid. Yaitu yang mereka yang merindu untuk mati syahid. Dengan beberapa hal yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, riwayat-riwayat dari baginda Nabi, yang telah tampak dari gerak-gerik perilakunya, merindukan kepada jihad, untuk menjaga bangsa, menjaga umat, menjaga agama. Ditandai dengan misalnya miara kuda, berlatih untuk menjadi mukmin yang kuat untuk menjaga bangsa, negara. Termasuk nanti bersaing kalau seandainya harus menjadi orang mukmin yang kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi politik, niatnya untuk menjaga umat. Selagi betul niat ini ada di hati dan hanya Allah yang tahu, maka dia adalah termasuk orang mujahid pada akhirnya nanti. Karena ketulusan dalam hatinya. Dan masih banyak nanti syahadah-syahadah yang lain yang disebut orang mati syahid akhirat. Ada orang syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia, na'udzubillah, orang kelihatannya tampak mati syahid tapi dia di neraka. Dia mati medan laga, berperang, terbunuh oleh lawan, tapi dia bukan karena Allah. Ingin dianggap sebagai seorang batal, seorang pahlawan, seorang pemberani, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Agar kita rindu dan menjadi mati, orang mati syahid. Dan itu selalu kami hadirkan dalam panjatan doa, di pungkasan panjatan doa Allah, doa muqaddimah, ya Allah. Kita minta, semoga Allah memberikan pada kita syahadah, mati syahid. Biarpun ternyata mati syahid tidak harus di medan laga. Bisa di atas ranjang, kasur kita, seperti yang disabdakan Nabi, aktsaru syuhada'i ummati ashabul fursh. Kebanyakan orang mati syahid dari umatku adalah mati di atas kasur. Orang-orang yang rindu untuk berjihad, tapi tidak sempat jihad, tapi matinya di atas kasur. Dia dianggap sebagai orang mati syahid. Maka dari itu, ayo, kita tetap merindukan untuk membela bangsa ini. Anda latih bela diri untuk menjaga umat. Anda punya kekayaan, dipikir untuk menjaga umat terus begitu, maka Anda seperti orang yang jihad di jalan Allah. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas, ini hadis selanjutnya. Anna Nabi SAW, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ayyarji'a ila dunya. Tidak ada orang setelah masuk surga pengen balik lagi ke dunia. Nunggu kenikmatan di surga. Wa inna lahu ma'alal ardi min syai'. Dan baginya adalah sudah nggak ada harapan apa yang dicari di muka bumi. Pokoknya sudahlah. Segala-galanya sudah didapat di surga kok. Ngapain juga ke dunia? Illa syahidu, kecuali orang mati syahid. Nah ini aneh. Orang mati syahid ingin balik lagi ke dunia. Orang mati syahid ingin balik lagi ke dunia. Kenapa orang mati syahid ini? Karena yatamanna, dia berharap ayyarji'a ila dunya, untuk kembali ke dunia. Fayuqtal, kemudian pengen perang lagi, lalu terbunuh lagi. Karena apa? Begitu agungnya apa yang Allah beri, buah daripada perjuangannya dan terbunuhnya dia di medan laga. Ingin fayuqtal, terbunuh. Asyara maratin, biarpun sampai 10 kali. Pengen mati, hidup lagi. Kemudian berperang lagi, mati, hidup lagi. Perang, mati, hidup lagi, sampai berkali-kali. Kenapa sampai begitu? Kok berharap kayak begitu? Lima yaro. Karena melihat apa yang ia lihat. Minal karamati, dari kemuliaan yang Allah berikan karena mati syahid tadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampai sebegitu.
Ini Nabi menghabarkan. Begitu agungnya. Dan bukan pengen jadi orang kaya raya di dunia, bukan. Hanya pengen jihad lagi lalu perang lagi. Sehingga bagi ahli iman, subhanallah, meninggal adalah betul-betul cita-cita. Meninggal di mati syahid itu cita-cita. Tapi kalau belum dipilih oleh Allah, ya tidak akan mati syahid. Bahkan ada seorang wanita, namanya Khansah, seorang perempuan. Itu begitu tabahnya melihat anak-anaknya berperang. Ada seorang wanita. Suaminya berperang, adiknya berperang. Habis semuanya. Perempuan ini dengan sedih akan tapi telah terkalahkan oleh kebanggaannya. Bahwasanya dia punya suami mati syahid, punya saudara mati syahid, punya anak-anak mati syahid. Hanya waktu itu setelah anaknya meninggal itu hanya bertanya pada Nabi, anakku ada di mana ya Rasulullah? Anakku ada di mana ya Rasulullah? Bukan di mana di dunianya. Tempatnya setelah mati syahid, mati setelah meninggal di mana? Dijawab oleh bagi Nabi di surga. Tenang. Cita-cita tertinggi seorang tua adalah bagaimana anaknya bahagia di surga. Satu sisi ada kesedihan karena meninggal, tapi setelah melihat dengan keimanan bangga. Begitu juga orang-orang beriman itu menjadikan musibah itu sedih sesaat. Kalau ada bencana menimpa pada dirinya, bukan menimpa ke orang ya. Baginya adalah sedih sesaat. Kemudian setelah itu berbalik menjadi sebuah kegembiraan atau sebuah karunia. Apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang yang punya keimanan kuat, maka sedih itu sesaat. Ketimbang musibah apapun, karena tahu di balik musibah adalah pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dan pahala yang telah Allah siapkan nanti. Makanya, kalau kita hari ini bicara tentang ilmu psikologi, upaya untuk bagaimana agar hati itu mengurangi depresi, stres, dan sebagainya. Tentunya kalau kembali kepada ajaran Islam, bentuk-bentuk upaya untuk penyembuhan penyakit-penyakit mental itu di dalam Islam telah dihadirkan dengan indah dan cantik dan tidak bertentangan ternyata. Hanya bedanya nanti adalah karena orang beriman dengan yang tidak beriman, caranya itu berbeda. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau kita cermati, di saat menyebut nama Allah ini kan bukan sekedar menyebut dengan lisan. Mungkin ada seorang hilang hartanya, sampai dia depresi. Anaknya begini, depresi. Lalu dia dengan menyebut nama Allah, agar tahu bahwasanya yang Maha Agung adalah Allah. Kecil bagi Allah untuk menggantikan itu semuanya. Dan harus paham bahwasanya di saat ditimpakan kepadanya musibah, kan dia punya Allah. Allah tidak akan biarkan. Itu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar. Di saat dia menyadari makna ini, Allah menyebut nama Allah, maka kekuatan mental akan ada. Semacam ada balsam asa, terobati bahasanya, ada andalannya. Memang hartaku hilang. Aku ditipu oleh orang, kenapa harus pakai stres gila? Bukankah semuanya ada? Di dunia memang hilang hartaku, tapi di hadapan Allah tidak hilang. Dan di hadapan Allah lebih abadi. Akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih abadi. Yang abadi. Jadi dengan mudah untuk mengalihkannya. Sehingga kalau orang punya kekuatan iman tinggi, seharusnya adalah, ya depresi ada namanya sifat manusia, keadaan manusia bisa sakit kulit, sakit gigi, sakit mata, sakit jantung, sakit badan. Akan tapi setelah itu termasuk sakit mentalnya, tapi mudah terselesaikan. Nah, termasuk ini, musibah-musibah yang Allah timpakan pada seorang hamba, ya, untuk diri ya, kalau untuk orang lain itu tanda iman kita itu selalu sedih, kemudian sedihnya sedih
Ini sebenarnya kita perlu memahamkan makna sedih. Apa sih makna sedih kalau kita dengar berita yang ada di mana? Di Aceh. Sedih, nangis. Apa sih artinya nangis itu? Sedih itu adalah rasa di dalam hati yang menggerakkan anggota tubuhmu untuk menghilangkan itu sebab kesedihanmu. Itu cerdas. Artinya apa? Ya menolong bantu mereka. Bahkan di balik itu mungkin dia bisa senang. Senangnya bukan karena senang mereka mendapat musibah. Senang dia bisa membantu. Alhamdulillah saya bisa membantu. Kalau mereka sedih. Sehingga dia bisa membantu itu bangga. Karena ternyata Allah memberikan musibah kepada mereka. Hanya karena Allah ingin mengangkat kita yang membantu mereka. Kan enak begitu. Hanya sedih, sedih. Kasihan yang di sana sedih. Bukan gitu. Termasuk semua bentuk kesedihan yang selama ini dialami seorang hamba itu adalah itu sedih bohongan atau sedih yang sesungguhnya. Kalau sedih yang sesungguhnya ada amalan nyata yang akan menghapus kesedihan itu. Ya kita tadi melihat bencana yang ada di mana? Di Aceh sana, di Sumatera. Bukan sekedar sedih kasihan ya Allah, kasihan yang di sana. Alah, kasihan. Keluarkan duitmu. Maka di saat kita sudah mengeluarkan, itu akan terhapus kesedihan kita. Menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Dengan musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Ternyata itu sebab aku mengeluarkan uangku. Sehingga dengan rizkiku ini aku terangkat derajatku. Tuh. Begitu. Termasuk tetangga fakir. Kalau tetangga fakir, termasuk ada musibah di Sumatera ini, bukan berarti karena Allah tidak mampu menghentikan musibah itu. Tidak. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka yang tertimpa musibah dan mengangkat derajat Anda yang punya hati. Gitu. Tetangga kita yang sakit bukan karena Allah tidak bisa memberikan kesembuhan kepada mereka, akan tetapi karena Allah ingin memberikan kepada Anda derajat tinggi dengan Anda membantu mereka, kan begitu. Dengan adanya peperangan, ini kembali pada bab jihad, bukan berarti Allah tidak bisa menghancurkan musuh. Oh, gampang bagi Allah. Akan lebih begitu. Allah ingin menghinakan musuh, mati di medan laga dalam kehinaan musuh Islam dan mengangkat kaum muslimin. Begitulah Allah ingin mengangkat. Dan hidup itu selalu begitu. Bisa Allah memberikan rasa sakit pada diri Anda sebetulnya agar Anda sadar bahwasanya kesehatan adalah nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Yang setiap hari Anda rasakan ternyata bukan sebuah musibah, lapar yang Anda rasakan. Coba. Ternyata bukan timah lezatnya makanan yang Anda makan. Coba kalau Allah tidak berikan kepada Anda lapar. Orang sekarang ini kan seolah-olah benci kepada kelaparan. Itu bukan benci sesungguhnya. Kelaparan. Kalau Anda tidak lapar, nggak enak makan. Biarpun katanya itu makanan idola Anda. Sate. Balibul. Batibul. Kayak apa itu misalnya? Kalau ternyata Anda tidak diberi oleh Allah rasa lapar, nggak enak. Subhanallah. Kalau kita merenung gitu maksudnya. Makanya kalau ada orang di saat berjihad itu kok senang, meninggal, ingin mati medan laga. Itu bukan mustahil karena kesadarannya tinggi. Mengeluarkan duit miliaran untuk pesantren, untuk masjid, betul-betul ringan bagi mereka. Kenapa? Dia punya kesadaran tinggi. Aku mencari duit capek-capek, hanya saya tinggal di dunia. Enggak deh. Maka dia bersedekah itu dengan kegembiraan, padahal duitnya hilang miliaran. Tapi dia bangga, Alhamdulillah, aku bisa berbuat. Loh. Ini semua yang kami sampaikan. Rentetan, itu ketulusan di dalam hati. Bukan hanya tadi sedih-sedih lihat orang kena musibah, hanya gini dong. Atau kita ketemu musibah, hanya dirundung kesedihan. Maka nanti pada akhirnya, orang beriman punya kekuatan imannya tinggi itu adalah seharusnya anti depresi, anti sakit mental. Dan memang ada, Imam Ghazali sendiri juga pernah mengalami itu adalah karena di saat beliau berada di persimpangan. Maksudnya persimpangan itu antara beliau terus dalam dunianya, beliau kan ahli falsafat, ahli fikih, ahli unsur semua. Kemudian dia ingin memasuki wilayah. Di akhir-akhir kehidupan beliau adalah dunia tasawuf ya. Sehingga dengan kitab Minhajul Abidin dan sebagainya. Beliau adalah juga sempat mengalahkan, mungkin disebut sebagai semacam depresi begitu. Akan tapi depresi Imam Ghazali adalah bukan depresi sakit yang menjadikan orang bisa segera tertangani karena kebimbangan. Apakah aku harus menekuni ilmu ini atau aku harus masuk dunia kesejukan? Kan berkiprah dalam dunia ilmu itu penting juga. Imam Ghazali telah masukinya dan ahlinya, jagonya di bidangnya. Sehingga kebimbangan Imam Ghazali ini
Akhirnya beliau masuk wilayah kesejukan. Lebih banyak waktunya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, biarpun sebelum tidak kurang ibadah. Sebenarnya tidak kurang ibadah. Bahkan nasihat-nasihatnya pun adalah di dalam buku-buku mukaddimah akidahnya, mukaddimah ihya dan sebagainya. Itu nasihatnya adalah kalau orang pengen kenal Allah, mulailah dengan banyak berzikir, bukan diajari ilmu debat. Padahal beliau jago ilmu debatnya. Maknanya apa? Harus kita itu masuk satu masa yang kita olah adalah kesadaran akan pentingnya akhirat ini. Bukan berarti Imam Ghazali terlupa waktu belajar ilmu fikih, usul fikih dan sebagainya. Tidak. Karena beliau manfaat umatnya. Kalau bicara usul fikih, imamnya. Bicara akidah, imamnya. Bicara falsafat, imamnya. Imam Ghazali. Akan tapi memang ada saat-saat bagi kita adalah saat kesejukan. Dan itu akhirnya beliau hadirkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin. Sampai dikatakan Minhajul Abidin adalah apa yang telah tulis karangan terakhir beliau. Artinya, disimpulkan oleh para ahli bahwasanya untuk mencari ketenangan adalah harus dengan Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz yang bercimpung dalam dunia dakwah harus punya waktu yang indah dengan Allah. Pebisnis punya waktu dengan Allah. Yang artinya apa? Merenung, berzikir, menyebut nama Allah agar semakin kuat keimanan kita kepada Allah, dan itu akan menyelesaikan segala problem, kesedihan-kesedihan itu. Termasuk ini loh, perang loh. Kok orang pengen perang, kok seneng perang itu bagaimana sih rumusnya? Mati. Semua orang pengen hidup. Karena dia ngerti keutamaannya berperang di medan laga. Sehingga dia pengen. Sampai ada orang baik, saya pengen mati di medan laga. Saya ingin mati di medan laga. Peranglah. Mati di medan, pengen berperang. Berperang di barisan paling depan, nggak mati. Ya Rasul, aku belum mati. Maju lagi, perang lagi. Di perang berikutnya. Perang lagi. Ya Rasul, aku belum mati. Aku pengen mati syahid, perang lagi. Sampai berkali-kali Nabi tersenyum. Kalau orang belum waktunya mati, ya nggak akan mati. Kalau belum waktu mati, nggak akan mati. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin lima yara min fadli syahadati. Kenapa pengen? Dihidupkan kembali untuk mati lagi. Kemudian ingin dihidupkan kembali agar bisa mati syahid lagi. Hidupkan kembali mati syahid lagi. Kenapa? Lima yara, karena dia telah mengetahui apa yang dia lihat di surga min fadli syahadati, begitu keutamaannya mati syahid. Dan kita tidak usah nunggu nanti sudah diberitahu oleh Rasulullah. Nah, kita iman tidak dengan Nabi? Langsung di surga sama. Maka dari itu, ayo kita saat ini senantiasa mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi pejuang Nabi Muhammad SAW. Tidak usah nunggu perang di medan laga, kan sudah disebutkan kemarin. Kita mempersiapkan diri berekonomi karena Allah, untuk menjaga negeri ini, apapun, belajar karena Allah. Sambungkan semua aktivitas, kegiatan, profesi Anda untuk menjaga, dengan menjaga negeri ini juga agama ini. Sudahlah, itu aja. Sebaliknya, segala bentuk usaha dan aktivitas yang mengganggu agama, mengganggu manusia, hentikan, karena itu bertentangan dengan ruh jihad. Tanyakan bisnismu apa di rumahmu itu, kalau dia mengganggu orang, mengganggu manusia, Anda bertentangan, Anda tidak paham roh jihad. Koreksi diri Anda sekarang semuanya, kita bicara jihad. Perang di medan laga sudah nggak ada, kita diberi oleh Allah ketentraman, keamanan, kedamaian. Nggak ada perang di medan laga hari ini. Maka aktivitasmu jangan sampai aktivitas yang mengganggu saudaramu. Akan tapi rubah, tidak boleh beraktivitas dalam dunia bisnis atau yang lainnya, kecuali yang untuk kemanfaatan umat. Baik, kita lanjutkan. Wa Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW, dari Syekh Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lil syahidi kulla dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali urusan dengan hutang piutang. Urusan hutang piutang, maka ini adalah juga
Para ahli tarbiyah menukil hadis ini bukan bicara tentang mati syahidnya. Biasanya ulama itu mengambil satu hadis itu disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Karena jawabannya ada di hadis Nabi SAW. Kadang itu memberikan nasihat untuk orang yang punya utang, lalu teledor. Iladain. Siapakah yang punya utang kok masih tersiksa? Yang punya utang yang masih tersiksa adalah si dia yang punya kemampuan membayar utang tapi menunda-nunda. Layyul wajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang punya kemampuan bayar utang sudah jatuh tempo tapi menunda-nunda. Dia layak untuk dihinakan di dunia dan di akhirat. Termasuk ini golongan. Tapi kalau orang punya hutang, mohon maaf ini harus ada pemahaman yang benar. Kalau orang punya hutang, dan dia tidak bisa membayar, sementara dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kok tiba-tiba mati, tidak dosa. Utangnya dengan baik-baik kan, untuk sebuah kebutuhan, atau apa saja namanya utang bebas. Dan dia punya harapan, dia memang ada hajat, utang. Kemudian dia ingin berusaha semaksimal mungkin, untuk bisa bayar utangnya. Kalau ternyata dia sudah berusaha itu benar-benar berusaha ya, cari uang, ngumpulin, setorkan, cari uang, ngumpulin, setorkan. Maka kalau seandainya meninggal, dia tidak dosa lagi karena memang dia tidak mampu. Bahkan bagi yang punya uang sendiri diperintahkan oleh Allah untuk memberi kesempatan dan tempo bagi orang yang punya utang. Fanadhiratun ila maisarah. Jadi nggak boleh kita maksa orang yang lagi utang kepada kita untuk suruh bayar. Pokoknya nggak mau tahu, harus kamu bayar sekarang. Kalau dia nggak punya, kenapa? Suruh nyuri, suruh nyolong. Sehingga dalam dunia utang piutang ini ada adab dan akhlaknya yang sangat indah sekali. Adab akhlak. Kalau Anda meminjamkan uang kepada saudara Anda, ingat harus betul karena Allah. Makanya jangan pakai tambahan-tambahan. Maka kalau tambahan itu adalah riba. Sehingga tidak dibuka oleh Allah. Sebab kalau diizinkan itu akan jadi pintu untuk mencekik saudaranya. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan saudaranya. Itu kan bahaya sekali. Sehingga dilarang namanya riba. Jadi kalau Anda meminjamkan uang harus benar karena Allah, lillah. Karena pasti orang pinjam itu karena orang punya hajat. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau orang pinjam nggak punya hajat, ini orang iseng. Sebelum dosa sudah dosa itu nanti. Berarti kalau tidak punya hajat, pinjam, berarti kan harus dikembalikan. Kenapa? Dia sudah mampu mengembalikan. Orang tidak punya hajat pinjam uang. Kan gini, kalau saya pinjam uang kepada Anda, maka saya wajib kembalikan kalau saya sudah ada. Dan kalau saya tidak punya hajat kepada uang, kok saya pinjam, berarti kan saya sudah ada. Berarti harus kembalikan lagi saat itu. Termasuk orang yang gaya hidupnya yang salah itu main pinjam. Hobinya minjem. Nah itu masuk golongan ini. Kerjaannya minjem, hobi minjem kemana-mana. Na'udzubillah. Hanya karena permasalahan gaya hidupnya yang salah. Gaya hidup yang salah kok. Pinjem, setelah itu nggak peduli, wah neraka orang begitu tuh. Nah, tapi kalau Anda mau punya hajat, lalu pinjam uang kepada saudara, kok ternyata Anda pengen membayar kok nggak bisa. Kewajiban Anda membayar, dan kalau nggak bisa berusaha sampai meninggal, Anda tidak dosa lagi. Bahkan bagi orang yang meminjamkan uang, di saat orang yang meminjam uang itu nggak mampu bayar, pada tidak harus wajib memberikan tempo. Ayo. Nah, tapi kalau sudah punya uang, hati-hati. Kadang-kadang orang biasa pinjam utang, na'udzubillah. Mengerikan sifat-sifat buruk dari orang minjam uang. Sampai ada suatu ketika orang bertanya, aduh sekarang tuh susah pinjam uang, orang kaya nggak peduli. Betulkah begitu? Coba tanya kepada orang kaya. Rupanya orang kaya satu itu pernah ditipu oleh 3 orang fakir. Artinya, kita jangan menjadi orang kaya yang jahat, jadi orang fakir yang nggak benar. Mungkin ada satu orang kaya nggak pernah peduli saat dipinjami uang oleh temannya nggak pernah mau. Ternyata bukan dia tidak mau, karena sudah banyak orang pinjam pada dia nggak peduli. Satu orang yang pernah meminjamkan uang, rupanya dia punya pengalaman banyak. Ada banyak pinjam, uang nggak balik. Sudah begitu dicari nggak jelas, bahkan kemudian dia enak-enak beli motor, beli mobil, utang belum dibayar. Ini menjadi sebab orang yang punya uang itu kecewa.
Apakah setiap orang yang mau dipinjami uang kayak begitu? Nah, ini. Sehingga ini betul-betul menjadikan orang kaya pun menjadi orang ketakutan meminjamkan uang gara-gara perilaku akhlak orang yang pinjam uang. Sehingga orang yang meminjamkan uang itu kan orang yang berbuat baik. Kenapa kok malah kita cekik? Kita siksa. Sehingga betul diancam orang yang pinjam uang lalu tidak mengembalikan pada waktunya atau sudah mampu tidak mengembalikan, dia adalah zalim dia. Sampai dihukum begitu. Sampai di saat mati syahid pun dia masih disiksa karena apa? Ini bahaya. Bahaya urusan semacam ini. Urusan pinjam duit. Maka kalau kita pinjam uang, tolong. Jika memang Anda belum mampu, Anda ngomong yang jelas supaya ada kejelasan. Dan kami ingatkan kepada semuanya orang yang minjamkan uang kepada saudaranya. Jangan dipaksa mereka untuk bayar jika mereka tidak mampu. Sebab kalau Anda paksa membayar yang ia tidak mampu, maka Anda telah menyuruh dia melakukan kemaksiatan. Nyuri hanya menjadi sebab korupsi di masjid dan sebagainya. Bukan di pemerintahan saja korupsi itu. Ngambil duit masjid adalah gara-gara pinjam. Sehingga indahnya dalam Islam, kalau minjamkan uang tidak boleh pakai riba. Kalau pinjam uang segera dikembalikan. Kan indah itu. Kalau orang menjalankan syariat, mana yang kurang? Orang kaya pun meminjamkan uang kepada orang fakir begitu mudah. Karena orang fakirnya tahu diri. Orang fakirnya pun begitu mudah meminjam pada orang kaya karena orang kaya tahu diri. Kezaliman tetap tidak baik. Baik. Nah ini mati syahid pun ternyata seperti itu. Orang yang punya utang, yang dia zalim dengan utangnya. Bukan utang secara umum. Dia punya utang dan dia sampai bayar, menunda-nunda. Bahkan memang Masya Allah. Kadang lebih serem daripada yang menagih. Yang ditagih lebih serem marahnya, na'udzubillah. Kalau Anda punya akhlak semacam itu ya, nasib buruk dia. Ya neraka dong. Zalim dong. Ayo, kita perlu koreksi diri. Sengaja saya masukkan ini adalah banyak pengaduan-pengaduan ya orang, Masya Allah, ternyata saya itu lebih susah menagih orang. Nagih aja kayak merengek-rengek, kayak minta-minta saya itu. Sampai ngomong begitu, saya itu nagih uang saya sendiri, Bu ya. Aduh, sudah dijanjiin katanya nanti datang. Kok bisa saya sudah datang? Seharusnya kan mereka yang datang membayar utang. Sudah begitu didatangi, nggak ditemui. Sudah ditemui mukanya masam. Masya Allah, ini adalah betul-betul penjahat kelas tinggi ini. Sudah dibaikin, dipinjemin, giliran membayar malah kayak begini. Na'udzubillah, biarpun katanya hadir pengajian, katanya mati syahid. Kayaknya adalah syahid dunia saja. Di dunia dibilang sebagai mati syahid, di akhirat nggak ada. Kenapa? Dolim kepada orang. Makanya indahnya di dalam Islam. Hati-hati. Dan termasuk orang sering minjam utang itu biasanya ada, memang kalau punya hajat diizinkan. Orang punya hajat benar-benar. Dan dia tidak berdosa. Kalau seandainya dia meminjam uang karena hajat anaknya sakit, untuk makan dan sebagainya. Kalau seandainya nanti tidak mampu untuk membayarnya, sampai dia mati tidak ada dosa di hadapan Allah. Allah Maha Kasih. Lihat kurang apa. Tapi kalau yang mampu lalu dia ogah-ogahan membayarnya, ditagih kadang-kadang uang ada masih besok dan besok dan besok, subhanallah. Yaitu tadi, satu orang kaya ternyata dia pernah diseksa oleh orang yang pinjam duit sampai 10 orang, 15 orang. Jadi 1 lawan 15. Yang punya uang 1, 15 adalah orang yang pernah pinjam duit. Bahkan kadang-kadang susah dicari, tidak pernah ngobrol. Nah ini adalah akhlak. Tentu banyak orang juga di sana nggak pernah peduli dengan saudaranya. Sampai ada orang berkata, gimana Bu ya kalau saya kasih aja, sebab saya tahu kok kalau dia pinjam nggak bakal kembali. Karena dia sering minjam, na'udzubillah. Dalam hati saya sedih. Kenapa kok ada orang semacam itu? Ya kami bilang, kasih aja, nggak apa-apa. Cuman kamu ngasihnya hawa nafsu. Ya tidak minjam lagi kan? Begitu maksudmu, kan gitu. Kasih aja, lu marah. Nggak boleh begitu. Kalau ngasih karena Allah. Sehingga nanti, kalau ada orang membebaskan utang itu juga keutamaan lain lagi. Orang pinjam uang kepada Anda, lalu dia tidak bisa membayar. Kemudian
Anda bebaskan utang itu. Kemuliaan yang luar biasa. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, sampai di sini saja dulu. Insya Allah, ini kita tiba-tiba masuk bab 10 disebut di sini karena memang ini termasuk bagian jihad juga. Supaya diri kita itu terbebas dari neraka dan sebagainya. Hati-hati ya. Jangan biasa pinjam uang dan sampai sampai mati syahid yang dahsyat itu pun ternyata terhalang oleh utangnya, utang yang zalim tadi. Bukan utang-utang ini, utang yang zalim. Kalau jangan jawabi pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang. Kemudian untuk meringankan hidup Anda biasakan dengan kesederhanaan. Kalau belum mampu ngontrak yang harga 5 juta, ngontrak yang harga 1 juta per tahun. Nggak usah action. Kalau nggak bisa beli motor, naik sepeda, ayo saya temani. Saya juga senang naik sepeda. Kalau belum bisa makan di rumah makan yang enak, nasi bungkus, Masya Allah. Ternyata nasi putih, kemudian pakai korek tempe sedikit, dikasih teri 2, 3, 4. Subhanallah, enak sekali. Kenapa? Ayo. Kenapa kok hidup kita disiksa dengan gaya hidup kita? Action. Kita menjadi disiksa oleh diri kita sendiri. Handphone masih dipakai, kenapa harus buru-buru ganti? Hanya gara-gara temannya mempromosikan handphone yang lebih baru lagi. Ini kebodohan-kebodohan kita. Jangan sampai kita ngejar mati syahid atau hanya tersiksa di sini. Urusan dengan sesama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada sesama, apalagi pada orang yang telah baik kepada kita, minjamkan uang kepada kita atau kita jahat pada mereka. Dan biasanya tertipunya orang-orang itu adalah di saat dia melakukan kebaikan. Dipikir kalau sudah hadir majelis langsung bebas. Sehingga dia enak melakukan ketidakbaikan, pinjam uang seenaknya sendiri. Tolong biasakan dengan kesederhanaan. Sederhana. Jangan berfoya-foya. Gaya hidup. Ini bahaya sekali loh gaya hidup itu. Nyiksa. Dan orang kalau gaya hidupnya tinggi susah berderma, susah berbagi. Action hanya bicara motor baru lagi, motor baru, mobil baru, dia punya uang, ingin bersedekah, belum sedekah ingat. Ada promo mobil terbaru, langsung gak jadi sedekah. Akhirnya mobil lama dijual untuk ganti mobil baru. Terus begitu hidupnya, gak bisa berbagi. Karena itu bukan pendidikan dari Nabi SAW. Nabi mengajarkan kesederhanaan. Bukan berarti tidak boleh pakai mobil mewah, mobil bagus. Akan tapi mungkin mobil bagus karena dia punya kemampuan. Satu, yang kedua adalah untuk kenyamanan keluarganya. Tapi itu bukan gaya hidup, action jadi tempat. Biar bukan dibilang orang kaya dan sebagainya. Kalau hanya sekedar pamer. Anda beli mobil harganya 3 miliar. Atau yang disalip oleh mobil harganya 5 miliar. Mau apa? Di dunia. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga iman kita. Semoga Allah berikan kepada kita mati syahid, syahadah. Syahadah, mati syahid. Biarpun tanpa harus peperangan, intinya pokoknya minta yang mulia, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjauhkan kita dari berbuat zalim dalam dunia, pinjam meminjam. Di saat meminjamkan tidak zalim lalu meribakan, di saat meminjam kita dimudahkan untuk mengembalikan, dan semoga kita dibebaskan dari utang-utang. Salam mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab.